kiri, lagi pakai efek biar macam-macam gini manina di muka orang sudah hadirin pokok jadi ya kan. Demikian pembacaan kalam ilahi yang dibacakan oleh rekan anggota dewan kita, Bapak Hendra. Terima kasih kepada Bapak Hendra. Baiklah. Ya, terima kasih Ustaz.
Baiklah, kita melanjutkan acara. Acara selanjutnya kata sambutan dari perwakilan DKM Masjid Klapen yang akan disampaikan oleh Bapak Maulana. Waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan pagi yang cerah ini kita masih diberi kesempatan untuk silaturahmi, berkumpul di tempat sebaik-baik tempat rumah Allah, yaitu Masjid Al-Muhajirin Klapen Batu Besar. Alhamdulillah, tidak hentinya kita panjatkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, walaupun di masih secara global dan masih pandemi di belahan dunia, termasuk di saudara-saudara kita di beberapa tempat di Pulau Jawa dan sekitarnya mungkin untuk lebih perketat ya masalah PSBB-nya, tapi di Bangka Belitung alhamdulillah sampai sekarang walaupun ada menyentuh kita wabah ini, tapi insya Allah tidak terlalu parah, dan alhamdulillah kita masih bisa diberi kesempatan ya berkumpul untuk silaturahmi dalam acara majelis ilmu ini. Ahlan wa sahlan kami ucapkan kepada rombongan Habib Ahmad Barokah. Suatu kenikmatan bagi kita ya. Habib ini memang secara zuriat beliau nasabnya insya Allah sampai ke Rasulullah. Alhamdulillah, suatu tambahan kenikmatan kita berada di sini di majelis ini untuk menimba ilmu dari beliau. Beliau alumni Hadramut ya, Yaman, Tarim Yaman, Rupat Tarim Yaman. Kemudian selamat juga kepada Pak Haji Andi, udah bisa meluangkan waktu Pak. Beliau juga secara nasab masih tersambung ke Bapak Bupati kita, Pak Mulkan. Beliau saudaranya, beliau juga anggota perwakilan DPRD banyak. Kemudian Pak Hendra, mungkin kita sebagian sudah kenal. Alhamdulillah bisa hadir Pak atas kesempatan waktunya yang Ibu biasanya beliau sibuk kondangan ya Pak Hendra ya. Kemudian ada Ustadz Nadia Dutwinyu, dan alhamdulillah pula beliau secara nasab tersambung dengan saya pribadi. Beliau ada sepupu saya. Beliau merupakan pimpinan pengasuh di Majelis Taklim Darul Ilmi wa Zikri di Binyu. Suatu kenikmatan yang tidak hentinya kita panjatkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, seperti kita ketahui banyak sekali manfaat kebaikan dari majelis ilmu ini. Seperti yang terpapar di spanduk depan, juga itu ada salah satu hadis Nabi berkaitan antara ilmu dan surga. Jadi yang barang siapa untuk bersungguh-sungguh menuntut ilmu, insya Allah akan dekatkan dengan surga. Begitu kan? Mohon koreksi nanti. Kemudian keutamaan lagi untuk pahalanya, fadilahnya seperti amal fisabilillah, dinaungi malaikat dan disebut-sebut Allah kepada makhluknya di sisi Allah. Jadi nama-nama kita insya Allah yang hadir pada kesempatan kali ini terangkat di hadapan Allah dan disebut-sebut di makhluk Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, jadi mohon maaf sebelumnya, inilah kondisi kita di Masjid Al-Muhajirin Klapen. Ya, sebagian memang jemaah Masjid Al-Muhajirin, kemudian ada ibu-ibu taklim juga, bagian dari masyarakat Klapen sendiri. Terima kasih sudah menyempatkan waktu pada Bapak Ibu sekalian untuk menghadiri acara ilmu ini. Insya Allah nanti yang disampaikan dengan keilmuan Habib Ahmad nanti bisa share ke kita. Insya Allah akan kita amalkan dan memberikan masalah kepada kita. Sekali lagi kami atas nama DKM Pengurus Masjid
mewakili masyarakat juga mengucapkan banyak terima kasih kepada Allah Subhanahu Wa Taala, juga kepada Roman Habib Ahmad sudah bisa meluangkan waktu dalam rangka amal ma'ruf nahi munkar ya. Kita akan menyampaikan hal-hal yang ma'ruf dan amal munkar juga. Insya Allah kehadiran kita memberikan manfaat kepada diri kita dan menjadi bekal abang kita di akhirat nanti, insya Allah. Terima kasih, mungkin itu yang bisa kami sampaikan atas pengurus masjid. Mungkin ada kelebihan kekurangan, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Akhir kata ucapkan billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kepada Allah yang telah memberikan kesempatan. Selanjutnya kita masuki materi inti yang mungkin awal akan disampaikan oleh Ustadz Ranial untuk menyampaikan yang nantinya akan dilanjutkan Habib Ahmad. Untuk itu waktu dan tempat kami persilakan. Innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billah. Yang kami muliakan Ketua DKM atau mewakili saudara kami, abang kami, Bapak Maulana Mulyadi, beserta seluruh jamaah Masjid Al-Muhajirin yang kami hormati, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat, wabil khusus yang kami muliakan guru kami Al-Habib Ahmad bin Syekh Barokah hadir bersama kita pada pagi hari ini. Yang kami muliakan orang tua kita Bapak Haji Sukamto dan orang tua bapak ibu yang hadir di sini. Mohon maaf namanya tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Tentunya tidak mengurangi rasa hormat dan kasih kami. Dan kami hormati dan kami muliakan saudara kami Bapak Haji Suhandi, anggota DPRD Kabupaten Bangka, dan Bapak Haji Suhendra Yunus, anggota DPRD Kabupaten Bangka, sekaligus pengurus Majelis Taklim Darul Ilmi wa Zikri Beliau. Mudah-mudahan hadir dan kumpulnya kita di masjid ini menjadi sebab turunnya rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dengan rahmat Allah itu Bapak Ibu, kita akan mendapatkan keselamatan di dunia maupun di akhirat nanti. Bahkan dengan rahmat itu pula kita nanti masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, salah satu tempat di antara semua tempat seperti yang dijelaskan Bapak DKM tadi, yang di dalamnya terdapat rahmat Allah adalah masjid, tempat sebaik-baik tempat. Sebagaimana hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, khairul biqa'i masajid, sebaik-baik tempat adalah masjid-masjid Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita orang yang beriman, Bapak Ibu, punya kewajiban, yaitu memakmurkan masjid. Karena salah satu tanda orang yang beriman dan kepada Allah dan kepada hari akhir adalah orang-orang yang memakmurkan masjid-masjid Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan acara kita pagi hari ini, majelis kita hari ini termasuk ya bagian daripada memakmurkan masjid-masjid Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjadi asbab turunnya hidayah buat kita semua nanti insya Allah. Bapak Ibu, mudah-mudahan hadis kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Salawat beserta salam kepada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta seluruh keluarga, sahabat
akhir zaman. Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah, sebagai perkenalan kami beserta rombongan dari Majelis Taklim Darul Ilmi wa Zikri Beliau Bangka datang ke sini untuk bersilaturahmi. Mudah-mudahan acara kita sekali lagi memberi manfaat, mendatangkan manfaat buat kita semua, Bapak Ibu ya. Nah, para jamaah rahimakumullah, saat ini kita masih di bulan Zulqa'dah. Tanggal berapa hari ini, Pak? Nah, bulan Zulqa'dah adalah salah satu bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dijelaskan dalam Al-Qur'an, minha arba'atul hurum, 4 bulan di antara 4 bulan, jadi 4 bulan yang mulia di antara bulan-bulan yang lainnya. Ibu-ibu pengen bertanya nih, 4 bulan yang mulia bulan apa itu? Bulan apa ibu majelis? Yang pertama bulan Zulqa'dah sekarang, lalu bulan itu pun dosa besar para jamaah, karena menuntut ilmu itu kewajiban bagi tiap-tiap muslim, hukumnya fardu ain. Maka hadirin hadirat rahimakumullah, ibadah sholat yang dikerjakan tanpa ilmu maka fardu dan tuntutan. Kisahkan ada di akhirat nanti. Ada orang yang datang kepada Allah ketika di Zadul Amal. Mereka datang dengan amalnya seperti gunung. Mereka datang dengan amal ibadahnya yang banyak, sholatnya yang banyak, puasanya yang hebat, zakatnya yang banyak, bahkan hajinya berulang-ulang. Tetapi amal ibadahnya sia-sia dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Sholatnya tidak dianggap sholat oleh Allah, ibadahnya tidak dianggap ibadah oleh Allah, cuma karena tidak menuntut ilmu. Karena sholatnya dengan kejahilan, sholatnya tanpa ilmu. Maka ini penting bagi kita untuk mengamalkan hadis Rasulullah, untuk mengamalkan perintah Allah, untuk hadir dan kumpul di majelis-majelis ilmu seperti ini. Karena majelis-majelis seperti ini Bapak Ibu adalah rodatul min riyadil jannah, taman daripada taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang senang memakmurkan majelis-majelis ilmu seperti ini, maka Allah Subhanahu wa taala akan makmurkan hatinya dengan ilmu dan hikmah. Dan orang yang senang hadir ke taman-taman surga, orang yang hadir di majelis-majelis ilmu seumpama ini para jamaah, Bapak Ibu, orang yang senang hadir di taman-taman surga yang ada di dunia ini, maka nanti mudah-mudahan menjadi wasilah yang akan diberikan Allah masuk ke dalam surganya Allah yang ada di akhirat nanti para jamaah. Mudah-mudahan kita termasuk ahli surganya Allah Subhanahu wa taala yang sedang memakmurkan majelis-majelis ilmu. Itu yang pertama para jamaah. Ya. Mengerjakan sholat dengan ilmu. Karena sholat itu tentunya terikat dengan syarat dan rukun dan perkara-perkara yang membatalkan yang wajib kita jaga, dan hal-hal yang dapat menyempurnakan keadaan sholat kita seperti sunat-sunat yang lainnya. Maka mudah-mudahan ini majelis yang berlanjut dan berlanjut sehingga kita dapat memperbaiki sholat kita dengan ilmu. Ini yang pertama para jemaah. Sholat yang berkualitas, sholat yang baik dikerjakan dengan ilmu. Adapun yang kedua, singkat saja Bapak Ibu, sholat yang baik adalah sholat yang dikerjakan dengan ittiba Nabi Muhammad SAW. Sholat yang dikerjakan harus dengan contoh dari Nabi Muhammad SAW. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak menerima sholat, tidak menerima ibadah apapun bentuknya apabila tanpa contoh daripada Nabi SAW. Sebaik mencontoh adalah dari Nabi SAW. Ini kita sepakati dulu para jamaah. Maka Rasulullah secara spesial mengatakan, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Ini amar, perintah buat kita dari umat Nabi Muhammad SAW. Shallu, sholatlah kalian sebagaimana kalian lihat aku sholat. Nah, kita hidup pada kurun yang ke-14 dari Nabi SAW. Siapa mereka yang melihat sholat? Yaitu para sahabat generasi awal, para sahabat dari Rasulullah, lalu mengkabarkan kepada para tabi'in dan seterusnya terus sampai hari ini. Dan kita alhamdulillah kita hidup bersama para ulama yang Rasulullah SAW sudah memberikan otoritas, sudah memberikan ulama-ulama itu dijelaskan kepada Nabi SAW, al-ulama warasatul anbiya. Ulama itu kata Nabi adalah
Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita belajar, kita harus dengan para ulama, para jamaah. Tidak cukup dengan membaca buku sendiri tanpa pembimbing seorang guru. Tidak cukup dengan belajar. Memang hari ini kadang-kadang Google lebih pintar ya Pak ya, Bu ya. Google ditanya aku kan tahu jawabannya. Guru itu PR itu tidak ada keberkahan orang-orang belajar tanpa guru. Maka untuk mengetahui bagaimana tuntunan sholatnya Rasulullah, bagaimana puasanya Rasulullah, bagaimana zakatnya Rasulullah, bagaimana hajinya Rasulullah, bagaimana Rasulullah beribadah, bermuamalah, bermunakahat, wajib punya tuntunan. Dan kita mempelajari tuntunan itu daripada pewaris-pewaris Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu para ulama sebagai yang punya otoritas untuk menyampaikan bagaimana tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu maka wajib dengan tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, para jamaah hadirat rahimahumullah, meskipun mereka banyak rezekinya Pak, tetapi apabila mereka tidak sholat, maka dicabut Allah keberkahan rezekinya. Sebanyak apapun rezeki, apabila tanpa keberkahan tidak ada manfaat. Bukankah korun juga banyak rezeki Pak? Bahkan hari ini orang kafir banyak rezekinya. Bahkan orang-orang yang sholat tidak banyak rezekinya, tetapi tidak berkah. Pak Bu, perhatikan tuh. Jadi Pak Bu, kadang-kadang dengan dirinya, kadang-kadang ada keluhan dari ibu-ibu kepada suaminya. Perasaan kita nih Pak, sehari sholat 5 kali, kami mencemil-cemilan itu pada begitu Bu. Yang tetangga sebelah sholat setahun 2 kali, cuma Idul Fitri dan Idul Adha, tapi rezekinya banyak. Bukan begitu Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Bukan diukur dari banyak sedikitnya, tetapi diukur daripada keberkahan. Nah, orang yang mengerjakan sholat, rezekinya akan berkah, hatinya akan dimudahkan, dilapangkan oleh Allah, dan umurnya akan berkah. Dengan sebab menjaga hak Allah adalah sholat. Yang kedua kata Rasulullah, bagi orang yang menjaga sholatnya akan terbebas daripada azab kubur yang mengerikan. Bapak Ibu, kita hari ini hidup pada alam yang ketiga Bu. Dulu kita yang berkumpul di sini hidup di alam ruh. Ya, Allah bertanya dalam ruh, alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Lalu pindah dari alam ruh pindah ke alam rahim ibu kita. Lalu dari alam rahim kita pindah ke alam dunia sekarang. Ini alam materi, alam nasur, ya, alam ajzam, alam dunia. Nanti cepat ataupun lambat mudah-mudahan kita dipanjangkan Allah umur, amin. Dalam sehat dalam ibadah kepada Allah. Nah, kita akan masuk ke alam yang kedua disebut, alam yang ketiga disebut alam kubur Pak. Nih, alam yang keempat. Nah, di alam kuburan itu kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ada 2 keadaan. Pertama nikmat kubur, yang kedua azab kubur. Al-qabru imma radatun min riyadil jannah wa imma himmatun min hubarin nar, kata Rasulullah Bapak Ibu. Kuburan itu imma kadangkala menjadi radatun min riyadil jannah, taman daripada taman surga, wa imma himmatun min hubarin nar, kadangkala kuburan itu menjadi jurang dari jurang neraka Allah Subhanahu wa taala. Ini mengerikan Bapak Ibu. Sedangkan kita di kuburan itu Pak, sampai hari kiamat Allah jelaskan dalam Al-Quran, wa min waraihim barzakhun illa yaumi yub'atsun. Di hadapan mereka ada barzahun. Apa itu? Dinding. Sampai kapan? Sampai hari kita dibangkitkan. Sampai kita hari kiamat menunggu di alam kubur. Nah, orang yang menjaga sholatnya Bapak Ibu rahimahullah, kuburnya Allah jadikan raudatun min riyadil jannah, dijadikan taman daripada taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berbahagia sampai hari kiamat para jamaah hadirin Allah. Jika kita selamat di alam kubur, mudah-mudahan di alam selanjutnya akan selamat dan akan dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Tetapi Bapak Ibu, jika kita tidak menjaga sholat kita, jika kita tidak memperbaiki kualitas sholat kita, maka kuburan kita menjadi bukbatun min humarinna, jadi jurang daripada jurang neraka Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam kitab Irsyadul Ibad dalam sebuah hadis yang panjang, orang yang tidak menjaga sholatnya, orang yang tidak menjaga sholatnya dengan ilmu, dengan tuntunan Rasulullah, dengan keikhlasan hatinya,
sehingga sholatnya tidak dianggap sholat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti kuburannya dijadikan Allah satu ekor ular yang bernama Sujahul Aqrab. Ini ular Pak ditugasi oleh Allah untuk menyiksa orang-orang yang tidak menjaga sholatnya. Kita tersiksa siang dan malam sampai hari kiamat. Ini kabar buruk buat kita orang-orang yang tidak menjaga sholatnya. Nah, yang selanjutnya kata Rasulullah, orang yang menjaga sholatnya akan menerima buku catatan dari tangan sebelah kanan pada orang-orang yang beruntung. Adapun yang keempat kata Rasulullah, wa yamuru ala siratil kabar, orang yang menjaga sholatnya Bapak Ibu akan melewati sirat seperti ulat. Ibu, siratnya Allah itu panjang ya Bu. Dalam hadis, dalam riwayat dalam kitab Tanbihul Ghafilin, siratnya Allah itu dilalui dengan masa 1500 tahun perjalanan, 500 tahun mendakar, 500 tahun mendaki, 500 tahun lagi menurun Pak. Satu hari di akhirat itu 1000 tahun di dunia. Kita akan melewati, bayangkan para jamaah, bangsa jin dan manusia dari zaman Nabi Adam sampai akhir zaman pasti lewat yang namanya sirat. Tapi ada satu kelompok dari umat Nabi Muhammad SAW, mereka melewati sirat kalau barat seperti kilat. Apa sebabnya? Apa amalannya? Apa ibadahnya? Yaitu menjaga sholatnya. Nah, yang kelima janji Rasulullah, yaitu orang yang menjaga sholatnya akan masuk surga bighairi hisab, tanpa hisab. Ini kabar dari Rasulullah Pak. Ini dari hadis sahih Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yakinkan hati kita masing-masing Bapak Ibu bahwa apa yang dikabarkan oleh Rasulullah, Allah jelaskan dalam Al-Quran, wa may yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Tidaklah yang apa yang disampaikan oleh Nabi, tidaklah apa yang dizahirkan oleh Nabi, yang dikabarkan oleh Nabi dari hawa nafsunya. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman wa yaqina. Alhamdulillah, yang sama-sama kita hormati, kita muliakan, kita banggakan para alim ulama, para sepuh tokoh masyarakat, terutama yang kita muliakan guru kita bersama Ustaz Muhammad Radial Muhairi Bundaran, Bapak Haji Sukamto, anggota dewan kita yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Bapak Haji Suhamdi, Bapak Haji Hendra Yunus, Ketua Masjid yang dimuliakan oleh Allah, yang menjaga tempat yang dimuliakan Allah, Bapak Maulana dan jajarannya, ibu-ibu, bapak-bapak, jemaah yang hadir di masjid yang mulia ini, yang tidak bisa kami sebutkan namanya satu persatu. Insyaallah tidak pun mengurangi rasa hormat ta'zim kami kepada jemaah semuanya. Mudah-mudahan kita yang hadir di tempat yang berkah ini termasuk golongan orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita tadi sudah dijelaskan masuk di tempat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masjid ini adalah tempat yang paling dicintai Allah. Orang yang hadir di masjid yang insyaallah termasuk yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, puji syukur selalu kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada hari ini, detik ini kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bermacam-macam nikmatnya, nikmat yang tidak bisa kita hitung, karena memang sudah dijelaskan Allah, siapapun kita, sepinter-pinter kita, tidak bisa hitung nikmat Allah. Wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kalian menghitung nikmat Allah, maka tidak akan bisa menghitung nikmat Allah. Jadi Allah tidak pernah nyuruh kita menghitung nikmat Allah, namun Allah hanya perintahkan kita untuk mensyukuri nikmat Allah. Ketika kita mensyukuri nikmat Allah, Allah janji akan Allah tambah azizan. Sebaliknya ketika kita kufur, ingkar dengan nikmat Allah, kita tidak gunakan nikmat tersebut ke jalan yang
diridhai Allah. Wa in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Sesungguhnya azabku sangatlah begitu. Banyak sekali nikmat Allah yang kita rasakan saat ini. Di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, taufik dari Allah sehingga kita bisa melangkahkan kaki kita di tempat yang penuh berkah ini, ya, tempat yang dicintai oleh Allah, masjid-masjid. Dan alhamdulillah juga kita masih diberikan kesehatan oleh Allah. Jadi mana-mana banyak sekarang karena wabah penyakit. Mudah-mudahan yang sakit disembuhkan Allah. Kita di sini mudah-mudahan selalu disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang dimuliakan Allah, tidak kalah lebih nikmat lagi nikmat kesempatan kita diberikan Allah untuk introspeksi diri kita, nambah kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena begitu banyak saudara-saudara kita sebagai pelajaran mereka sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Jikalau mereka diberikan kesempatan hidup, maka mereka pengen duduk di masjid ini. Mereka pengen ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang yang dikubur itu orang yang ketika nazar, ketika sakaratul maut, mereka pengen minta sama Allah, laula akhartani ila ajalin qarib asaddaqu akum minas shalihin. Jikalau ditunda usiamu, diberi waktu sebentar sedikit ya, mungkin 2 menit lagi, maka aku akan bersedekah, ya. Pengen yang dulu tidak pernah zakat, pengen zakat. Yang dulu tidak pernah korban, pengen korban. Yang dulu tidak pernah sedekah sunnah, pengen sedekah ibadat. Itu harus yang mengikuti Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini sudah dijelaskan masalah sholat. Sahabat sholat salah ditegur Nabi. Jadi Nabi itu tidak mengatakan, kata Nabi, Allah Maha nerima. Ya, ada sahabat sholat salah wudu salat, kata Nabi biarlah, yang penting sholat, yang penting wudu, tidak ditegur oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini masalah penting, sholli fa'antalam tu sholli, sholat kau sholat, kata Nabi. Kenapa sholatnya salah? Wudu sahabat salah, maka kata Nabi tawadhu wa ahsin wudu, karena wudumu tidak sempurna. Menunjukkan seluruh ibadah harus sama dengan Nabi Muhammad SAW. Kita tidak bisa ibadah, beramal dengan baik, dengan benar, ya, mengikuti Nabi Muhammad SAW kecuali kita mempelajari macam mana sholatnya Nabi, macam mana wudunya Nabi, macam mana puasanya Nabi Muhammad SAW, sehingga tersambung antara kita dengan Nabi, baru ibadat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada saat ini, ya, kita berada di bulan yang mulia, bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah yang sudah dijelaskan oleh guru kita tadi. Ya, ada yang berhubungan berturut-turut, ada yang terpisah. Nah, kita masuk bulan yang pertama, Dzulqa'dah, Dzulhijjah nanti mudah-mudahan dibacakan. Kemudian Muharram, nanti bulan Rajab. Itu semua bulan yang dimuliakan Allah. Nah, ketika kita melakukan amaliyah di bulan ini, maka dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Thank you.